Welcome to Gis Podcast. Selamat datang di Gis Podcast kami yang pertama. Pada hari yang spesial ini kebetulan launching acara podcast kami ini adalah pada saat yang luar biasa. Kebetulan saya memakai batik karena hari ini adalah Hari Batik. Selamat Hari Batik untuk seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak KP Koordinator Penghubung Guru CLC Sarawak. Tepuk tangan dulu dong. Yeay. Halo. Halo. Selamat siang. Assalamualaikum siang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak, saya perkenalkan dulu kepada para pemirsa. Mungkin yang belum tahu, beliau adalah Pak Gaguk Dwi Saputro sebagai Koordinator Penghubung CLC Sarawak bagian Miri Bintulu. Selamat datang Pak. Selamat datang, Bro. Ya, oke, Pak Bro ini luar biasa. Ya. Jadi hari ini Pak Hari Batik. Kebetulan Bapak juga batiknya bagus sekali nih. Ya, beli di Jakarta ini. Wah, luar biasa. Tanah Abang ya. Betul ya. Saya juga mengucapkan selamat Hari Batik Nasional kepada seluruh insan insan batik Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia. Sebuah kebanggaan bagi kita hari ini kita memakai batik tentunya. Oke. Jadi untuk memaknai batik ini kira-kira bagaimana Pak ya? Ya, batik adalah warisan dunia dari Indonesia dan kita harus bangga sehingga kita sebagai guru di sini juga sering-sering memakai batik. Tapi kalau ke sekolah ya jangan nanti kalau main ke ladang ke blok memakai batik nanti. Iya betul. Itu juga tidak pas juga ya. Sayang itu batiknya. Betul. Oke, kembali lagi saya mengucapkan selamat Hari Batik Nasional untuk para netizen yang budiman dimanapun Anda berada. Hari ini saya ingin membahas sesuatu yang spesial Pak bersama Bapak karena kebetulan Bapak bisa membersamai saya di sini. Ada satu keadaan di wilayah untuk warga Indonesia yang ada di luar negeri, di mana mereka bisa membawa keluarganya gitu Pak. Nah, otomatis kebutuhan dasar manusia adalah pendidikan. Betul ya. Dan saya dengar Bapak sudah menyelenggarakan atau sedang mengelola CLC ya di sini. Kebetulan mungkin netizen yang budiman ini belum tahu nih CLC itu apa. Menurut Bapak coba beritahukan kepada kami apa sih Pak CLC itu Pak? Terima kasih. Sebetulnya saya lebih nyaman dipanggil Mas, tapi nggak apa-apa kali ini Bapak nggak apa-apa gitu. Memang sudah jenggoten juga ya. Tapi memang keseharian saya lebih nyaman dengan panggilan Mas ke teman-teman karena saya juga inginnya dengan teman-teman guru di sini memang kita sebetulnya sama, kita bergerak dengan tujuan yang sama untuk pendidikan anak-anak Indonesia di CLC. Nah, CLC itu sendiri Pak Rizal adalah sebuah institusi pendidikan swasta yang melayani pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia. Oke. Nah, untuk di Sarawak sendiri CLC baru ada di sektor perkebunan kelapa sawit. Kalau yang contohnya di Sabah itu ada yang sudah di luar ladang, tapi untuk di Sarawak sendiri itu kerajaan negeri itu baru mengizinkan CLC berdiri di dalam perkebunan kelapa sawit. Ya. Jadi intinya adalah sekolah untuk anak-anak TKI. Sekolah untuk anak-anak TKI atau pekerja migran Indonesia Pak ya? Iya betul. Khususnya di dalam ladang Sabah Sarawak ya. Sabah dan Sarawak, betul sekali. CLC itu singkatan dari apa coba? Apa Pak? Saya kurang paham Pak. Iya. Coba. CLC sendiri singkatan dari Community Learning Center. Dalam bahasa Indonesianya apa Pak? Mungkin dalam bahasa Indonesia sebetulnya hampir sama dengan PKBM ya. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Kalau di Indonesia memang PKBM itu sering terdengar. Jadi PKBM yang saya tahu di Indonesia adalah semacam kelompok-kelompok belajar memang. Betul. Di sana yang dipelajari banyak hal. Ada yang paket A, ada yang sekolah,
ada yang kursus-kursus, tapi mungkin di CLC ini khusus untuk kegiatan sekolah Pak ya? Iya, betul sekali. Sekolahnya itu formal Pak ya? Formal, ya. Jadi CLC itu sendiri adalah sekolah formal yang diakui oleh kedua-dua negara. Oke. Jadi kerajaan Malaysia kita nyebutnya itu, kalau di sini itu kerajaan, Iya, ya, iya, kerajaan iya, Malaysia kerajaan. juga mengiktiraf itu mengakui keberadaan CLC dengan menerbitkan permit operasinya. Kemudian dari sisi pemerintah kita juga CLC mendapatkan NPSN. Jadi ada Oke. NPSN untuk CLC. Nah, ini bukti bahwa CLC ini adalah lembaga formal. Oke, Ya, siap, seperti siap, itu. betul, Nah, betul. Jadi program yang CLC ini bagus banget Pak ya. Kebetulan sekolah ada di ladang-ladang sawit memfasilitasi anak-anak buruh migran itu untuk bisa sekolah. betul sekali. Jadi Ya, ada semacam keuntungan dan mungkin kerugian tidak ada, tapi keuntungan semua ya bentuk kedua belah pihak. ya tentunya win-win solution. Dari sisi Malaysia, dari sisi Indonesia, dari sisi pekerja itu sendiri, dari sisi syarikat, semuanya mempunyai bargaining position yang sama-sama baik gitu. Untuk dari sisi eh, pekerja, tentunya dengan adanya CLC, mereka yang sudah terlanjur mempunyai anak di sini itu kan anaknya bisa mendapatkan akses pendidikan gitu. Iya. Kemudian yang dari syarikat itu perusahaan ya di sini, itu syarikatnya ya ketika pekerjanya mendapatkan akses pendidikan di sini, maka pekerja itu bekerjanya juga semangat gitu. Tidak kalau anaknya di Indonesia kemudian mereka di sini itu kan pikirannya pecah gitu Ya, kan. betul, Ada yang betul, mikirkan di Indonesia, sementara mereka bekerja di sini. Dengan adanya mereka kumpul di sini, apalagi masih usia anak SD gitu ya, anak SD kumpul dengan, tentunya anak SD itu lebih pada ingin berkumpul dengan bapak dan ibunya gitu Siap, kan. siap, siap. Nah, mereka itu ya bekerja lebih giat, tidak pikirannya tidak cabang kemana-mana, sehingga ketika mereka bekerja dengan giat, tidak memikirkan anaknya yang harus jauh di kampung halamannya, maka produktivitasnya meningkat. Ketika produktivitas meningkat, maka ya apa? Yang diuntungkan adalah pihak ladang ya. Betul sekali, Betul, ya. betul. Profit Produktivitas. dari syarikat juga pasti akan naik. Ya Gitu. betul, karena si jumlah pekerja yang ada di suatu ladang itu akan lebih tetap ya, tidak akan berkurang karena memikirkan saya mau pindah karena di sini tidak ada sekolah. Iya betul. Jadi yang syarikat yang sudah ada CLC-nya di situ, pekerja itu akan lebih memilih tetap di situ karena salah satunya adalah faktor pendidikan anaknya. Mereka juga memikirkan anak itu mendapatkan pendidikan di syarikat itu. Sementara kalau yang tidak ada CLC-nya kan pasti ya anaknya tidak akan mendapatkan pendidikan. Iya betul. Pilihannya adalah orang tua membiarkan anaknya tidak berpendidikan atau mengembalikan anaknya ke kampung. Ke Indonesia. Sementara ya. keadaannya adalah yang sesuai yang saya rasakan ya, jauh dari anak itu memang tidak fokus, betul. Ya, ya itu fokus, betul. Kata Betul, fokus tadi yang seharusnya tepat menggambarkan bahwa ketika bersama dengan anak, pekerja itu lebih fokus dalam bekerja. Iya, ya. betul. Ya, sementara itu. Nah, dengan program sebagus ini gitu, CLC ya ada di ladang di Sabah dan Sarawak Pak ya. Itu pasti dong kita membutuhkan dukungan baik antara pihak Malaysia dengan Indonesia. Sejauh ini bagaimana Pak dukungan dari pemerintah Indonesia dan kerajaan Malaysia? Ya, untuk dukungan sendiri dari sisi pemerintah Malaysia dulu ya. Ya, oke. Nah, sebelum itu tentunya kita harus flashback jauh ke belakang ke resolusi Majelis PBB. Boleh Pak. Tahun 1990, tanggalnya 18 Desember kalau tidak salah, di pasal 30 itu. Luar biasa Bapak hafal sekali. Di sana ini sebagai dasar pijakan kita gitu, bahwa ketika kita nyampaikan ke otoritas setempat bahwa setiap anak pekerja migran itu harus memiliki hak dasar pendidikan. Itu aja itu kuncinya. Jadi itu wajib ya hukumnya. Wajib ya, makanya Malaysia sendiri juga
harus tunduk pada Harus. aturan PBB itu ya. Itu ya, makanya Persatuan Bangsa-Bangsa itu ya. ya makanya itu sebagai dasar Malaysia juga harus mendukung program ini untuk memberikan hak dasar anak untuk mendapatkan pendidikan tadi. Nah, bentuk dukungannya tentunya adalah izin ya, izin operasional CLC. Jadi CLC itu mendapatkan izin operasional berupa permit ya, permit sekolah itu yang Berarti mengeluarkan diakui ya, adalah diakui. yang mengeluarkan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak CPNS. Itu bentuk dukungannya, termasuk juga izin tinggal guru-gurunya melalui Jabatan Imigrasi Malaysia. Itu untuk dari sisi Malaysianya. Kemudian dari sisi Indonesia tentu dukungan yang luar biasa dari pemerintah kita itu anggaran pendidikan. Jadi CLC itu juga mendapatkan bantuan pendidikan ya. Oke, bantuan apa saja Pak itu Pak? Ya, bantuan pendidikan semacam bantuan operasional sekolah kalau di sana itu kita juga mendapatkan. Kemudian beberapa kali mendapatkan block grant berupa dana keterampilan, juga mendapatkan block grant IT, dan yang paling penting adalah bantuan berupa pengiriman guru-guru profesional ke sini yang disebut di sini sebagai guru bina. Berarti memang banyak ya, baik dari Indonesia maupun dari Malaysia. Betul. Memang kalau dari Indonesia itu udah suatu kewajiban memang, karena walaupun kita ada di luar negeri, tetap itu adalah warga negara ya. Ya betul, amanat undang-undang Sisdiknas kita menyebutkan bahwa setiap warga negara yang wajib mendapatkan pendidikan dasar 9 tahun, dan itu WNI ya, WNI itu tidak terbatas dimanapun dia berada gitu, mau di Indonesia mau dimanapun, ketika statusnya masih warga negara Indonesia maka negara wajib memberikan layanan pendidikan sampai minimal 9 tahun. Berarti kalau 9 tahun otomatis ada tingkat SD sama SMP dong Pak? Ya betul. Nah, untuk di Sarawak sendiri ini yang kemudian membedakan ya, yang menjadi PR kita bersama, bahwa untuk di Sarawak sendiri itu kerajaan negeri, di sini nyebutnya kerajaan negeri itu kalau di kita setingkat provinsi gitu ya, kerajaan negeri Sarawak itu baru memberikan izin operasional CLC sampai tingkat SD ya, sampai tingkat SD. Sementara tingkat SMP masih proses ya, sehingga harapannya memang orang tua ketika sudah selesai SD di sini itu bisa orang tuanya pulang kemudian menyekolahkan di sana, atau kita juga punya program yang namanya repatriasi. Repatriasi itu pemulangan, kita tawarkan berbagai beasiswa kepada lulusan SD untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Indonesia. Jadi yang lulusan itu bisa dikasih akses ya Pak yang namanya repatriasi untuk proses pemulangannya ya? Iya, betul. Untuk proses repatriasi ini sepertinya menarik untuk kita bahas di segmen selanjutnya. Iya, boleh. Karena itu kayaknya harus mendetail apa saja yang harus dipersiapkan. Iya, boleh. Nanti Pak Rizal boleh nanti mengundang pengurus Sarawak Bridge biar nanti podcast bersama-sama dengan pengurus Sarawak Bridge. Boleh. Nanti tolong diatur Pak waktunya. Siap. Nah, berarti dukungan, apakah cukup hanya dukungan kerajaan Malaysia dengan kerajaan Indonesia? Mungkin pihak ladang sendiri bagaimana Pak? Ya betul, itu justru penting juga gitu. Karena begini, CLC di Sarawak itu hak miliknya adalah ladang yang punya. Jadi yang mendaftarkan itu ladang, bukan kantor perwakilan gitu. Jadi ya otomatis ladang punya tanggung jawab besar dan punya andil besar terhadap terlaksananya pendidikan di CLC ini. Jadi secara umum gambaran sederhananya ladang itu yang menyediakan bangunan, menyediakan sarana prasarana termasuk meja, kursi, itu gurunya dari ladang. Nah ini kita bicara guru itu ada 2 jenis ya. Yang pertama guru bina. Guru bina itu adalah guru yang dikirim oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Kok Kementerian Pendidikan Nasional aja.
kayak zaman dulu aja saya. Oh, itu Kemendiknas, Iya. sekarang mah sudah Kemdikbud Pak. Kemendikbud ya, kayak generasi tahun berapa saya? Karena kita lulusan Kemdiknas kayaknya Pak, betul. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Ya. melalui, kalau dulu GTK ya, Ya, zaman Pak Rizal masih melalui GTK kalau Betul. tidak salah, yang mengirim, tapi sekarang sudah beralih di BKHM. Nah, itu guru-guru bina dikirim ke sini, digaji oleh pemerintah Indonesia, pihak ladang itu memberikan fasilitas tempat tinggal dan ya termasuk listrik, air dan sebagainya itu dicukupi oleh ladang. Kemudian yang kedua itu adalah guru pamong. Guru pamong itu guru yang di-hire oleh syarikat, yang digaji mungkin ya. digaji oleh syarikat, direkrut oleh syarikat. Itu adalah kebanyakan ya, rata-rata adalah TKI yang di situ yang mempunyai kelayakan ijazah, misalnya S1. Banyak juga ternyata saudara-saudara kita yang S1 itu jadi TKI di sini gitu, sehingga Mungkin bukan rahasia direkrut. umum lagi Pak, karena mungkin lulusan-lulusan di Indonesia membutuhkan pekerjaan, ya mungkin tidak menutup kemungkinan mereka mencari pekerjaan ke sini, dan kebetulan ada di ladang, itu bisa dimaksimalkan menjadi guru yang profesional. Iya betul, walaupun juga masih ada yang lulusan SMA, yang ini menjadi PR kita bersama bahwa kantor perwakilan kami SIKK itu selalu secara berkelanjutan memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru pamong ini, karena memang secara basic mereka bukan dari latar belakang pendidikan. Oke, jadi netizen yang budiman, sudah lumayan banyak nih informasi kita tadi tentang CLC itu apa, bantuan dari Indonesia, dari kerajaan Malaysia, dari pihak ladang sendiri pun sudah banyak. Tentunya itu adalah suatu hal yang positif ya, saling kerjasama yang baik, bahwa pihak ladang membutuhkan pekerja dari Indonesia. Nah, pekerja dari buruh migran tadi pun membawa keluarga yang kemungkinan salah satu kebutuhan dasarnya adalah pendidikan. Jadi pendidikan itu tanggung jawab mungkin 3 pihak Pak ya, 3 pihak, yaitu pihak Indonesia, kerajaan Malaysia, dan pihak ladang sendiri. Satu lagi sebetulnya ada lagi? Mas Rizal, orang tua. Oh iya. Ya, orang tua juga penting itu kalau kita bicara tentang tanggung jawab gitu Oh kan. iya, betul. Karena inilah yang juga menjadi tugas teman-teman guru di sini, itu menyadarkan orang tua akan pentingnya pendidikan anaknya. Jangan gitu. sampai ada sekolah CLC di situ tapi orang tua Ya, tidak justru mau, orang tuanya nggak mau menyekolahkan. itu ya, karena gitu. memikirkan udah daripada belajar mending kerja. Itu kan Betul, salah. betul sekali. Karena begini, ada sektor pekerjaan yang dia digajinya tidak harian tapi borongan. Jadi contoh nih, misalnya yang bagian nyabit nih, yang narik buah. ngambil buah itu sistemnya borongan. Nah, nanti kan ketika jatuh ke bawah itu kan ada biji-biji yang jatuh-jatuh tuh. Nah, bisa jadi anaknya dimanfaatkan untuk ngambil biji-bijinya itu. Udah, kamu nggak usah sekolah, kamu ini kutip biji aja, ngambil betul. gitu. Ini harus mungkin ingatkan kepada seluruh netizen yang budiman dimanapun Anda berada, tolong kalau anak itu usia sekolah ya 6 sampai 12 tahun ya umumnya ya. Tapi kita juga sebetulnya tadi sudah sampaikan di awal bahwa SMP ini sebetulnya belum diiktiraf oleh Kerajaan Negeri Sarawak, sehingga kita memberikan kelas online, kelas jarak jauh itu terdaftar ikut CLC SMPT Kota Kinabalu, membuka kelas jauh di sini. Online, iya, betul sekali. Ya, tadi Pak kembali bahwa tanggung jawab orang tua, kalau memang anak itu usia sekolah, tolong jangan disuruh bekerja. Iya, ada aturannya. Kasihlah hak dasar anak itu belajar, ya kasih. Jangan memikirkan uang dan uang melulu mungkin ya. Ya betul, karena ya semakin tinggi pendidikan anak, peluang ya, artinya ini juga bukan menjadi sebuah kepastian ketika pendidikannya tinggi pasti sukses, juga tidak, tapi minimal peluang untuk meraih kesuksesan ini lebih luas gitu. Itu yang penting ya. Oke lah, orang tuanya mohon maaf ya dalam tanda kutip bekerja kasar di sini, tapi harapannya generasi-generasi setelahnya, anak-anak kita itu ya kalau bisa bekerja tidak sekasar kita gitu, tidak sekeras kita gitu. Ya betul. Saya pun teringat sesuatu kata-kata
bahwa pendidikan itu tidak bisa menjamin masa depan kita Pak ya. Tapi dengan pendidikan kita akan membuka peluang kita untuk menuju kesuksesan. Betul sekali, luar biasa ini Pak Rizal. Tapi bukan kata-kata saya pun meminjam dari kata-kata siapapun, saya tidak Pak, saya dengar saja Pak. Nah, pertanyaan terakhir Pak, kan bantuan sudah ada tuh, balik Malaysia dari ladang sama dari Indonesia sendiri. Pernah nggak dalam proses pengembangan CLC di Sarawak itu Bapak mengalami hambatan atau penolakan dari pihak ladang? Saya tidak mau ada sekolah di sini. Tentu sekarang hambatan utamanya adalah pandemi COVID-19 ini ya. Semua pergerakan jadi terhambat, kita nggak bisa kemana-mana, dan Sarawak ini kan, Malaysia ini kan memberlakukan lockdown yang sangat ketat sekali. Ditambah lagi ladang-ladang juga memberikan aturan yang berbeda-beda dan bahkan lebih ketat dari aturan pemerintah itu sendiri gitu kan. Kita mau masuk juga nggak bisa. Nah itu satu kendala terkait dengan pengembangan CLC yang saat ini. Namun juga memang ada ladang atau syarikat yang belum memperdulikan terhadap keberadaan pendidikan anak-anak pekerja yang ada di dalamnya. Nah, ya memang ada satu contoh ya, ada satu syarikat yang sebetulnya sudah mau membuka gitu, kemudian sudah diurus izinnya, permitnya, karena kalau yang ngurus permit ini harus sampai ke Kementerian Pelajaran Malaysia di Putrajaya, di bagian pendidikan swasta. Nah, Pak Nas waktu itu bilang, waktu itu masih Pak Nasrullah ya, KP-nya di sini. Dulu, Pak ya, Nasrullah. dia bilang sambil menunggu permitnya jadi, silakan dilakukan pembelajaran dulu gitu. Sempat ada pembelajaran. Nah, tapi syarikatnya karena memang proses penerbitan permit ini agak lama ya, agak terkendala, ini nanti jadi PR kita juga. Kemudian si syarikat ini kalau belum ada permitnya saya tidak mau buka. Jadi sampai sekarang justru ditutup lagi gitu. Itu kasus juga, itu ada yang seperti itu. Ada juga memang yang belum tahu kalau ada layanan pendidikan melalui CLC. Itu juga ada. Jadi mungkin kita harus sering-sering memberikan penerangan ya kepada pihak ladang. Harus. Ya saya berharap kalau pandemik ini sudah selesai, melalui kantor perwakilan itu bisa dipanggil bos-bosnya, itu dipanggil di sana, dikasih tahu, disuruh buka, ini loh CLC, ini tanggung jawab kamu. Kalau di situ ada anak-anak usia sekolah 6 sampai 12 tahun wajib untuk mendirikan CLC. Itu kan data-data itu kan kantor perwakilan kan punya kan. Nah, diundang aja itu bos-bosnya datang gitu. Seperti yang dulu kita lakukan tahun 2012 kalau tidak salah di Sabah ya, tidak salah waktu itu di Hotel Sandakan 2012 itu juga seperti itu dipanggil. Kita pun juga seperti itu. Nah, sebetulnya saya cerita sedikit aja ya. Boleh. Sebelum selesai terkait dengan CLC di Sarawak ini ya, yang kenapa sampai sekarang sudah ada sekitar 60 itu. Awalnya itu 2009 Pak Rizal. Ini bagian menarik ini. Coba bagaimana Pak cerita lengkapnya Pak? Nah, awal mulanya di 2009 itu ya saudara-saudara kita yang mempunyai keprihatinan terhadap anak-anak yang di ladang dan tidak mendapatkan pendidikan itu menyelenggarakan kelas kecil gitulah untuk belajar gitu kan, untuk belajar dipanggil ke rumahnya, ada yang di surau, ada gitu kayak kelompok belajar lah. Itu 2009 itu seperti itu. Sampai di 2013 itu tercatat ada 13 ya, ada 13 CLC dengan jumlah murid sekitar 550-an. Lumayan banyak itu. Ya, itu 2013. Sampai akhirnya di 2016 awal itu Adikbud mengirimkan Pak Nasrullah ke sini. Selamat siang Pak Nas. Mohon izin Pak Nas, saya bercerita sedikit saja terkait dengan CLC di Sarawak. Nanti mohon koreksinya kalau ada yang tersilap barangkali. Nah, jadi Pak Nas ini yang pertama
dikirim ke sini untuk mengelola CLC, Pak. Ya, pepundennya lah beliau ini. Pepunden. Apa tuh pepunden itu apa? Pepundennya CLC lah Sesepuh beliau ini. ya atau yang Sesepuh, nenek ya. moyang? Nenek moyang. Aduh, maaf, Pak. Ya, 2016 Pak Nas dikirim ke sini menjadi koordinator penghubung oleh Adikbud KBRI Kuala Lumpur, kemudian mengurus izin CLC sehingga di November dan Desember 2016 terbitlah 16 permit CLC. Dan sekarang di tahun 2021 sudah ada berapa CLC, Pak? Nah, sekarang ada 60. 60. Nah, luar itu biasa. 2017 itu kan Pak Jokowi kan datang ke sini, Pernah datang ya? ke Kucing. Nah, mengadakan pertemuan tahunan kan, Pertemuan konsultasi tahunan. tahunan dengan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak waktu Wih, itu. langsung dengan Perdana Menteri. Iya, di Kucing waktu itu. Salah satu poinnya, hasil rundingannya adalah Indonesia minta Malaysia memberi dukungan penuh terhadap layanan pendidikan anak-anak Indonesia yang ada di Sarawak ini. Dan waktu itu setelah mengadakan pertemuan dengan Najib, Pak Jokowi biasa bagi-bagi sepeda. Oh iya, bagi Ya, sepeda dengan- pastinya kalau iya, Pak Jokowi spesial dengan, itu. Terus ada yang dapat nggak itu sepedanya kita, Pak? ada kalau tidak salah siapa ya, Bu Lela itu, Bu Lela. Bu Lela dari Oh. Galasang mendapatkan sepeda. Halo Bu Lela, sepedanya mantap, pakai terus. Iya. Nah, waktu temu kangen dengan masyarakat Indonesia di Stadium Perpaduan ada 7.200 waktu itu Pak Rizal yang berkumpul di sana. Jokowi menyampaikan tahun depan harus minimal 50 CLC sudah terbentuk, sehingga waktu itu Pak Nas, Pak Luki ini juga KP yang sekarang iya. juga masih aktif di sini. Siap, tapi itu bagian Miri Sibu ya? Beliau Kucing sampai dengan Muka. Oh, kucing sampai Iya, Muka. Siap. bagian zona selatan istilahnya. Nanti kapan-kapan saya mau ngobrol dong, Pak. Harus, ya harus. Nanti di sesi-sesi lain harus ngajak beliau. Nah, di Juli 2017 itu sudah terbentuk 54 CLC. Wow, luar Iya, biasa sekali. karena di tahun Cepat ya? Ya cepat, di 2017 tadi ada yang tersilap juga ya, di 2017 itu di bulan Juli, karena tadi di 2016 itu keberadaannya sudah legal, sudah mendapatkan permit dari CPNS, dari Kerajaan Negeri Sarawak, dari Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, maka sudah boleh nih ngirim guru, sehingga Juli 2017 dikirimlah 15 guru bina ke sini untuk membantu pengembangan CLC. Wah, luar biasa sekali. Berarti betul bahwa CLC ini sudah betul diakui, diiktiraf oleh Kerajaan Negeri Malaysia. Jadi tolong kepada para netizen yang budiman ini, bila mana di sekolah atau di ladangnya belum ada sekolah CLC, tolong segera rayu atau sampaikan kepada pengurus ladangnya bahwa ayo sama-sama kita buka CLC. Pihak Malaysia, pihak Indonesia siap membantu. Iya, jadi gini Pak Rizal, kalau mengendaki mendirikan CLC, misalnya saudara-saudara kita di ladang mana yang belum ada CLC, itu bisa menghubungi Pak Luki atau menghubungi saya. Nanti yang pertama yang harus dilakukan adalah mendata dulu, mendata anak-anak di situ itu ada berapa yang usia sekolah. Nanti kalau sudah ada, kita komunikasi dengan pihak ladangnya, ada beberapa borang yang harus diisi. Borang itu formulir. Untuk pembukaan CLC ini, bagaimana kalau kita bahas di segmen yang kedua atau ketiganya, Pak? Boleh. Supaya secara khusus Sip. dan informasi itu bisa disebarkan boleh melalui WhatsApp atau YouTube atau media sosial lainnya, sehingga informasi penting ini, yang bagus ini bisa cepat sampai kepada para pengurus ladang yang belum membuka sekolah di CLC-nya. Sip, mantap. Di ladang. Boleh. Mantap ya? Ya, sip. Sepakat? Oke. Nah, saya lanjutkan dulu. Belum Siap, selesai tadi ya tentang CLC-nya. 2008 dikirim lagi tuh 5 guru bina. Kok cuma sedikit, Pak? Kan banyak. Kok 2018? 2018? Ya, kok cuma 5, Kak? Ya, itu kita memang di Sabah lebih membutuhkan lagi, jadi kita 5. Dan di 2019 akhir Pak Rizal dan teman-teman itu kan 10 lagi 10. Ya.
Alhamdulillah. Tetapi ada beberapa yang sudah pulang ke Indonesia, ada yang diterima PNS, ada yang memang tidak melanjutkan kontraknya, sehingga sekarang total untuk guru binanya ada sekitar 20, bukan sekitar ya, ada 28 28 yang guru masih bina. aktif ya. Iya, yang Oke, masih aktif di mantap sini. sekali. Ya. Nah, Pak, sebagai informasi lagi nih sebagai kepada para netizen budiman atau orang tua, ini siapa tuh sekolah, betul-betul sekolah nggak? Apa sih Pak bukti bahwa ini sekolah-sekolah tuh betul-betul sekolah gitu? Apakah dapat ijazah atau masuk dapodik atau bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya? Ya, menarik sekali, betul. Jadi CLC ini adalah sekolah formal dengan kurikulum full Indonesia. Jadi Berarti menggunakan kurikulum Indonesia. bukan sekolah kaleng-kaleng Pak ya, betul-betul sekolah ya? Ya, kaleng-kaleng itu bahasa mana? Kalau di Kaleng bekas. kaleng bekas, berarti ini betul-betul sekolah ya, betul-betul sekolah diakui dan diiterapkan. Ya, betul. Jadi CLC kurikulum yang digunakan di CLC adalah kurikulum Indonesia. Tuh, Makanya guru-gurunya kan dikirim dari Indonesia juga. Nah, buku-buku pun juga kita sekarang menggunakan kurikulum K13 ya. Kemarin buku juga baru nyampe kan? iya betul, pakai tematik semua Ya, Pak. semuanya menggunakan tematik. Rapor pun juga sama. Cuman CLC ini adalah sekolah yang mempunyai sekolah induk. Nah, sekolah induk kita itu adalah sekolah Indonesia Kota Kinabalu yang ada di KK di Sabah sana. Iya betul. Nah, bukti bahwa ini resmi pertama tadi sudah saya sampaikan, CLC itu mempunyai dapodik, mempunyai NPSN, kemudian anak-anaknya juga terdaftar di dapodik dan mendapatkan NISN. Ini yang penting kan? Iya penting itu Pak. Nomor induk siswa nasional. Nah, itu kemudian juga nanti kalau lulus juga mendapatkan ijazah yang sama. Oh, ada ijazahnya ya? Iya, sama seperti ijazah SD-SD di Ya, Indonesia. ini yang paling penting Pak, dapat ijazahnya karena Pasti. harapan orang tua adalah mereka bisa sekolah dulu di sini, tapi mungkin sudah SMP atau SMA mereka bisa balik kampung dan melanjutkannya. Ya, Jadi dapat betul. ijazah dan resmi ya Pak. Ya, resmi dapat ijazah. Toh kalau misalnya tidak sampai kan orang tua kan tidak selamanya di sini gitu ya. betul. Misalnya Kadang anak-anaknya baru kelas 4 2, kemudian kelas orang 3, tuanya kelas 4 pulang gitu, ya kita mutasi keluar di sini, kita bawakan surat pindah, nanti bisa meneruskan sekolah di Indonesia. Iya, betul. Ada surat pindah ya. Ada surat Kalau misalkan pindahnya, tidak ya. selesai sampai kelas 6. Betul, betul. Oke, mantap sekali. Nah, itu Bapak Ibu dan pemirsa netizen yang budiman dimanapun Anda berada, CLC itu sangat mudah dibuka dan resmi oleh baik pihak kerajaan Malaysia dan Indonesia diakui, dan ijazah yang paling penting dapat ijazah NISN untuk anaknya dapat melanjutkan di Indonesia. Wah, menarik sekali informasinya Pak pada sore ini nih. Kayaknya kalau dibahas sekarang Kan para panjang. netizen akan bingung. Mungkin kita sedikit-sedikit dulu aja Pak ya. Boleh. Sedikit-sedikit. Kalau teman-teman atau para netizen yang budiman ada pertanyaan apa saja terkait dengan CLC atau sekolah-sekolah di ladang, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa share dan subscribe video ini jika video ini dirasakan bermanfaat. Mungkin begitu Pak Gagu untuk kata-kata terakhir dulu lah untuk sore ini. Kira-kira ada penyemangat atau motivasi untuk Bapak Ibu atau netizen yang budiman dimanapun mereka berada? Baik Pak Rizal, dan apa ini kita manggilnya? Netizen yang budiman. Netizen yang budiman, gunakan kesempatan yang baik ini bagi Bapak Ibu yang sekarang kebetulan bekerja di Sarawak dan memiliki anak usia sekolah, silakan sekolahkan anak-anaknya di sini karena pendidikan itu penting dan merupakan hak dasar anak yang harus dipenuhi. Dan sekali lagi, dengan pendidikan maka peluang untuk mendapatkan kesuksesan lebih besar. Dan juga kepada perusahaan-perusahaan di Sarawak yang belum memberikan akses pendidikan, kami harapkan untuk segera menghubungi kami dan membuka layanan pendidikan untuk anak-anak pekerja perusahaan-perusahaan Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu, lancar pekerjaannya. Amin, terima kasih. Jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Oke, netizen yang budiman, Giz Podcast sampai sini dulu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Terima kasih. Terima kasih Pak Rizal. Terima kasih Pak.